Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 5, yaitu munculnya Masyumi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Kintan Erika Fitri, NIM 30, yaitu saya sendiri. Lalu Cori Wulandari, NIM 32, Nurbaiti, NIM 62, Nur Rofiah, NIM 118, dan Andini Joyce, NIM 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintan Erika Fitri, NIM 30. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Partai Masyumi. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi merupakan sebuah partai politik Islam terbesar yang ada di Indonesia pada era demokrasi liberal. Partai ini pada tahun 1960 sempat dilarang oleh Presiden Soekarno karena diduga menjadi salah satu pendukung dari pemberontakan PRRI. Partai Masyumi adalah nama yang diberikan kepada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1943 dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam yang ada di Indonesia. Tidak lama setelah itu, setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pada tanggal 7 November 1945, sebuah organisasi baru dibentuk yang bernama Partai Masyumi. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi menduduki posisi kedua dalam pemilihan umum tahun 1955. Mereka memenangkan sejumlah 7.903.886 suara yang mewakili 20,9% suara rakyat dan meraih 57 kursi di parlemen. Masyumi termasuk partai populer di Indonesia di daerah modernis Islam seperti Sumatera Barat, Jakarta, dan Aceh. Pada tahun 1958, beberapa anggota Masyumi bergabung dengan pemberontakan PRRI terhadap Soekarno dan mendapatkan hasil. Pada tahun 1960, Masyumi bersama dengan Partai Sosialis Indonesia dilarang. Setelah terjadi pelarangan tersebut, para anggota dan pengikut Masyumi mendirikan keluarga Bulan Bintang untuk mengkampanyekan hukum syariah dan ajarannya. Hukum syariah dan ajarannya sebagai upaya untuk membangkitkan kembali partai ini selama masa transisi ke Orde Baru sempat dilakukan, tetapi tidak diizinkan. Setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, upaya lain untuk membangkitkan partai ini kembali dilakukan, tetapi para pengikut Masyumi mendirikan Partai Bulan Bintang yang berpartisipasi dalam Masyumi pada awalnya didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1943 sebagai pengganti MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia, karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern. Sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Serikat Islam Indonesia atau PSSI dan Partai Islam Indonesia atau PPI. Selain itu, Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di Indonesia yang ada di perkotaan dengan para kiai yang ada di pedesaan. Para kiai yang berada di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung perang Pasifik sebagai buruh maupun tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, akhirnya Jepang mendirikan Masyumi.
Masyumi pada zaman pendudukan Jepang yang belum menjadi partai, namun merupakan suatu federasi dari 4 organisasi Islam, yaitu NU atau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Setelah menjadi partai, Masyumi baru mendirikan surat kabar, yaitu Surat Kabar Harian Abadi pada tahun 1947. Salah satunya, NU atau Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh di dalam Nahdlatul Ulama atau NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi pada saat itu. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang lain banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi, dan karenanya keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. Nahdlatul Ulama kemudian keluar dari Masyumi melalui surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada tanggal 5 April tahun 1952 akibat adanya pergesekan politik di antara kaum intelektual Masyumi yang ingin melokalisasikan para kiai Nahdlatul Ulama pada persoalan agama saja. Di lain hal, hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi pun mengalami pasang surut secara politis dan sempat merenggang pada pemilu tahun 1955. Muhammadiyah pun melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi menjelang pembubaran Masyumi pada tahun 1960. Seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal, Partai Masyumi dibentuk setelah terjadinya proklamasi yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pada Kongres Umat Islam di Indonesia di Gedung Madrasah Muslimin Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga tanggal 7 November tahun 1945 memutuskan dibentuknya Partai Masyumi. Menurut Dr. Abu Hanifah sendiri, seperti yang diceritakan oleh Subagio Ilham Notodioyo, pada Kongres Umat Islam Indonesia di Gedung Madrasah Muslimin Muhammadiyah mengusulkan nama untuk partai politik yang akan dibentuk, yaitu Partai Rakyat Muslimin atau PRM. Sebagaimana di Belanda ada Partai Rakyat Katolik bernama Catholic Volksparty atau KVP. Usul dari Dr. Abu Hanifah itu tidak langsung disetujui. Menurut Haryono, nama Masyumi dianggap sudah tenar, maka ditetapkanlah nama partai yang dibentuk Partai Islam Masyumi, tapi bukan lagi singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia seperti yang ada di zaman Jepang. Keputusan membentuk Masyumi oleh sejumlah tokoh Islam di antaranya Haji Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Natsir, Muhammad Rum, dan Prawoto Mangkusasmito tidak sekedar keputusan tokoh-tokoh tersebut, tetapi keputusan dari seluruh umat Islam melalui utusan wakil-wakil mereka. Dan apabila Masyumi dilihat dari susunan kepengurusannya yang mencerminkan wakil-wakil sejumlah partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam, seperti halnya Prawoto Mangkusasmito duduk dalam pimpinan pusat Partai Masyumi semenjak partai ini didirikan dengan ikrar umat Islam Indonesia sebagai satu-satunya alat perjuangan umat Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi Partai Masyumi. Visi dan misi Partai Masyumi adalah menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Sedangkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Masyumi yang tertuang dalam pasal 3 diungkapkan untuk: yang pertama, menginsafkan serta memperluas pengetahuan serta kecakapan umat Islam Indonesia dan dalam perjuangan politik. Yang kedua, menyusun dan memperkokoh barisan umat Islam untuk berjuang dan mempertahankan agama Islam dan negara. Yang ketiga, melaksanakan kehidupan rakyat berdasarkan iman dan takwa, pri kemanusiaan, persaudaraan, dan persamaan hak menurut agama Islam. Yang terakhir, bekerja sama dengan golongan lain dan lapangan
Baik, di sini saya Nurfi 118 akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membawa mengenai materi struktur organisasi Masyumi. Nah, struktur organisasi Masyumi sendiri terdiri dari Dewan Pimpinan Partai dan Majelis Syuro. Nah, Dewan Pimpinan Partai sendiri bertindak sebagai lembaga eksekutif yang membuat pernyataan politik dan memutuskan kebijakan partai. Nah, kemudian Majelis Syuro. Nah, Majelis Syuro sendiri lembaga penasihat yang berperan untuk memberi nasihat dan fatwa kepada Dewan Pimpinan Partai perihal langkah apa yang akan diambil oleh partai secara garis besar. Kemudian, keputusan untuk membentuk Masyumi ini sendiri dilakukan oleh sejumlah tokoh Islam. Di antaranya ada Haji Agus Salim, kemudian ada Abdul Wahid Hasim, kemudian juga ada Muhammad Nasir, Muhammad Rum, dan Prawoto Mangkusasmito. Nah, tokoh-tokoh tersebut tidak sekedar hanya membuat keputusan membentuk, tetapi keputusan untuk seluruh umat Islam melalui utusan wakil-wakil mereka. Jadi apabila Masyumi dilihat dari susunan pengurusannya yang mencerminkan wakil-wakil sejumlah partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam seperti halnya Prawoto Mangkusasmito duduk dalam pimpinan pusat Partai Masyumi. Nah, kemudian semenjak partai ini didirikan dengan ikrar umat Islam Indonesia sebagai satu-satunya alat perjuangan umat Islam Indonesia. Lanjut ya. Kemudian untuk susunan lengkap kepengurusan Partai Masyumi sendiri pada saat didirikan antara adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama Majelis Syuro atau Dewan Partai. Yang pertama untuk Ketua Umum dijabat oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo sebagai Ketua Muda 1. Kemudian Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim sebagai Ketua Muda 2. Dan keempat ada Mr. Kasman Singodimejo, Ketua Muda 3. Nah, untuk anggota-anggotanya sendiri yaitu antara lain ada Muhammad Adnan, Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Abdul Halim, kemudian juga ada Kiai Haji Sanusi, kemudian ada Jamil Jambe, dan kemudian juga ada beberapa kiai serta pemuka-pemuka Islam lainnya. Kemudian untuk pengurus besar ada Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo sebagai ketua, kemudian ada Abi Kusno Cokro Sujoso menjabat sebagai ketua muda 1, lanjut ada Wali Al-Fatah ketua muda 2, kemudian juga ada Harsono Cokro Aminoto sekretaris 1. Nah, untuk sekretaris 2-nya yaitu Prawoto Mangkusasmito dan yang menjabat bendahara yaitu Mr. Raden Ahmad Kasmat. Kemudian selanjutnya yaitu pimpinan bagian. Nah, pada pimpinan bagian ini ada untuk sekretaris 2-nya yaitu Prawoto Mangkusasmito dan yang menjabat bendahara yaitu Mr. Raden Ahmad Kasmat. Kemudian selanjutnya yaitu pimpinan bagian. Nah, pada pimpinan bagian ini ada bagian penerangan yaitu Wali Al-Fatah, kemudian bagian barisan Sabilillah dan Hizbullah ada Ki Haji Mahjikur, Wiwondo Amiseno, lanjut ada Haji Hasyim, dan terakhir Suryo Adikusumo. Nah, untuk bagian keuangan sendiri ada Mr. Raden Ahmad Kasmat, kedua Raden Prawiro Juwono, yang ketiga Haji Hamid. Nah, pada bagian pemuda ada Muhammad Mawardi dan ada Harsono Cokro Aminoto. Nah, untuk anggota-anggota pada bagian pemuda bisa teman melihat di bagian makalah ya. Nah, dalam kedua badan tersebut kepengurusan Masyumi memiliki tugas masing-masing. Jadi Majelis Syuro bertugas menilai perjuangan partai dari sudut akidah Islam, sedangkan pengurus besar bertugas menilai gerak dan perjuangan partai Masyumi dari sudut politik. Jadi umat Islam mengharapkan Masyumi bisa menjadi partai politik yang akan memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui jalur demokrasi.
Umat Islam juga menginginkan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih menjadi sebuah titik awal untuk dapat melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam dengan senantiasa melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan menjadi tujuan Masyumi dalam Kongres Umat Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keanggotaan Partai Masyumi. Keanggotaan Partai Masyumi dibagi menjadi dua, yaitu satu perorangan. Setiap anggota harus wajib berusia 18 tahun atau sudah menikah, tidak bergabung dengan organisasi lain, dan setiap anggota harus memiliki hak suara. Yang kedua yaitu organisasi atau anggota istimewa. Anggota ini berdasarkan organisasi-organisasi dan setiap anggota mempunyai hak nasihat dan saran. Pada mulanya yang bergabung dengan Partai Masyumi ada 4, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perserikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Lalu bertambah menjadi 1 Persisi yang di Bandung pada tahun 1948. Kemudian Al-Irsyad Jakarta pada tahun 1950. Lalu di Sumatera yang bernama Al-Jamiatul Wasiyah, dan dari Aceh Al-Ittihadiyah, dan dari Aceh yang bernama Al-Ittihadiyah, serta Pusa ikut bergabung pada tahun 1949 sampai dengan 1953. Kemudian organisasi-organisasi Islam yang di daerah penduduk juga ikut bergabung menjadi cabang Masyumi di daerah. Pada tahun 1955, pemilu pertama kali diadakan di Indonesia. Rencana awalnya pemilu diadakan pada tahun 1946, 6 bulan setelah kemerdekaan. Hal ini tidak terjadi karena adanya perebutan kekuasaan yang mengakibatkan kabinet jatuh bangun sehingga menimbulkan dampak tidak terlaksananya program pemilu. Yang pertama yaitu Kabinet Hatta pada periode Desember 1949 sampai Agustus 1951. Awal mulanya berencana menyelenggarakan pemilu sebagai program kerjanya. Namun, dorongan kuat dari rakyat Indonesia untuk negara kesatuan melalui mosi integritas Natsir akhirnya membatalkan pemilu. Yang kedua yaitu Kabinet Natsir pada periode September 1950 sampai Maret 1951 mengajukan suatu RUU pemilihan atas dasar pemilihan yang tidak langsung. Namun Kabinet Natsir jatuh sebelum RUU ditetapkan parlemen. Yang ketiga yaitu Kabinet Sukiman periode April 1951 sampai Februari 1952 meneruskan kebijakan kabinet sebelumnya yaitu mengajukan RUU, namun ditolaknya oleh parlemen karena parlemen menghendaki adanya pemilihan umum secara langsung. Masyumi sebagai partai politik terbesar mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut yaitu sebuah organisasi politik yang mampu merumuskan citra Islam dan cita-cita kebangsaan sebagai modern bagi umat Islam di keseluruhan Indonesia. Selain itu, Masyumi juga bekerja sama dengan partai-partai Islam lainnya untuk memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara Republik Indonesia dalam konstituante. Pada awal demokrasi parlementer, Masyumi mengalami ketimpangan dalam kekuasaan pemerintah yang terkesan tidak adil sehingga Masyumi tidak dapat terlalu banyak andil dalam kabinet. Masyumi dan pemerintahan pada masa 1955 sampai 1960 adalah periode umum yang ditandai dengan munculnya 4 partai terbesar yaitu Muhammadiyah, NU, PNI, dan PKI. Pada bulan Maret 1956 sampai 1957 terbentuknya Kabinet Sastro Amijojo II dan aktifnya Soekarno sebagai Presiden
konstitual menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ke dalam personal politik praktis. Pada posisi kabinet ini, Masyumi mewakili kedudukan sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan. Pada tahun 1959 sampai 1960 merupakan tahun yang menimbulkan ketegangan bagi kalangan Masyumi. Karena pada tanggal 31 Desember 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden atau Penpres nomor 7 tahun 1959 yang mengatur kehidupan partai politik dan pembubaran partai. Setelah penetapan tersebut, tepatnya tahun 1960, dikeluarkannya keputusan Presiden atau Kepres nomor 200 tahun 1960 secara resmi memerintahkan pembubaran Partai Masyumi. Tepatnya pada jam 5:20 tanggal 17 Agustus 1960, di mana pemimpin Partai Masyumi menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden yang mengemukakan bahwa dalam waktu 30 hari setelah surat itu keluar, Partai Masyumi harus dibubarkan. Dan pembubaran tersebut harus diketahui oleh Presiden. Kalaupun tidak, Partai Masyumi akan diumumkan sebagai partai yang terlarang. Di sini saya mau menjelaskan perkembangan Partai Masyumi. Yang pertama, Masyumi sebagai pemersatu umat. Sejak diadakannya Muktamar umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 November 1945, Masyumi itu sudah didukung oleh organisasi-organisasi yang didirikan pada penjajahan Belanda, yaitu NU dan Muhammadiyah. Perkembangan anggota Masyumi semakin pesat setelah bergabungnya berbagai organisasi Islam yang bersifat lokal. Contohnya, Masyumi mendirikan organisasi STII, Serikat Tani Islam Indonesia, yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 1946, dan SBII, Serikat Buruh Islam Indonesia, pada tanggal 27 November 1947. Dan Masyumi juga mendirikan organisasi SNII, Serikat Nelayan Islam Indonesia, yang didirikan pada tahun 1950-an. Tujuan Masyumi mendirikan organisasi-organisasi yaitu untuk merekrut anggota. Dan yang kedua, NU keluar dari Masyumi. NU keluar dari Masyumi disebabkan karena kurang terakomodasinya keinginan dan pentingnya NU dalam Islam. NU sudah lama merasa tidak nyaman dalam Masyumi, terutama sejak Muktamar Masyumi yang keempat di Yogyakarta pada tanggal 15-18 Desember 1949. Ketidaknyamanan itu semakin terasa sejak Muktamar merubah Majelis Syuro menjadi Badan Penasehat. Dan yang ketiga, Masyumi dan Pemilu 1955. Pemilu pertama diadakan pada tanggal 1955 untuk memilih wakil rakyat di DPR dan konstituante. Pemilihan calon anggota dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, sementara untuk konstituante tanggal 15 Desember 1955. Pemilu 1955 menghasilkan 4 partai besar, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam pemilihan ini, Partai Masyumi sendiri memperoleh suara terbanyak kedua setelah PNI. Bahkan Masyumi merupakan partai terbesar di antara partai Islam lainnya dengan perolehan suara terbanyak
dengan perolehan suara sebanyak 7.789.619 untuk konstituante. Dan yang keempat, penghapusan anggota istimewa Masyumi. Adanya peningkatan konflik antara Presiden Soekarno dengan pimpinan Masyumi. Peningkatan konflik itu menambah kecemasan dan kekhawatiran di kalangan anggota Masyumi. Kalau konflik itu berimbas kepada anggota istimewa yang paling cemas akibat dari konflik itu adalah Muhammadiyah. Nah, pemimpin Muhammadiyah mengangkat pembicaraan mengenai keanggotaan Muhammadiyah dalam Masyumi. Serangkaian pembicaraan pun dilakukan, baik Masyumi mengadakan rapat dengan ketua-ketua anggota istimewa pada tanggal 29 Agustus 1959. Hampir semua anggota istimewa setuju kalau keanggotaan istimewa dihapus. Meskipun begitu, dalam rapat berikutnya pada tanggal 31 Agustus 1959 masih terdapat pro kontra terhadap penghapusan anggota istimewa. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, nanti silakan langsung dipertanyakan. Terima kasih.